Baik, yang terhormat Bapak Dr. Said Susilo Nugroho MSc selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sekalian, yang saya banggakan teman-teman dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, selaku mahasiswa MBA UGM Angkatan 81 dari konsentrasi marketing. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Menggali Potensi Chatbot Meningkatkan Pengalaman dan Kepuasan Pelanggan di Shopee. Nah, berangkat dari latar belakang di mana data dari Statista Market Insight ini menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang menggunakan lokal pasar daring di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, dari meningkatnya jumlah konsumen daring dan perubahan lingkungan bisnis ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi chatbot untuk tetap dapat memberikan dukungan layanan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan individu. Chatbot yang kini menjadi satu dari sekian banyak sarana yang mampu menyelesaikan masalah pelanggan pada interaksi dengan perusahaan dan keadaan inilah menjadi faktor yang mendorong banyak perusahaan yang untuk semakin tertarik dalam mengadopsi chatbot dalam pelayanan kepada pelanggannya. Dan salah satu lokal pasar daring paling populer di Indonesia yaitu Shopee juga menggunakan teknologi chatbot ini dalam layanan pelanggannya. Penggunaan chatbot di Shopee ini digunakan untuk memberikan dukungan bagi tim layanan pelanggan dalam melayani pertumbuhan pelanggan Shopee yang terus berkembang. Dapat dilihat pada gambar berikut ini merupakan chatbot yang ada pada lokal pasar Shopee. Nah, dari berbagai manfaat dan potensi chatbot yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga banyaknya perusahaan yang ingin menggunakan dan mengadopsi chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggannya, tapi ternyata masih terdapat permasalahan yang menghambat pertumbuhan chatbot itu sendiri dan juga pelanggan itu sendiri merasa bahwa chatbot tidak membantu sesuai dengan harapan pelanggan. Hal ini juga didukung oleh unggahan status pelanggan pada platform X atau Twitter terkait keluhan pelanggan terhadap penggunaan chatbot yang ada pada lokal pasar Shopee ini. Namun, justru dari berbagai permasalahan tadi, di saat yang sama ini hanya sedikit penelitian yang memperdalam faktor-faktor yang secara efektif dan efisien memperkaya fungsionalitas chatbot dalam interaksi dengan pelanggan. Justru perusahaan terus-menerus melakukan investasi besar dalam aplikasi lokal pasar dan mempertimbangkan chatbot sebagai pengganti pekerja manusia. Namun ada kekhawatiran tentang keberhasilan dari chatbot ini sendiri, sehingga hal ini kan menimbulkan pertanyaan ya, apakah pelanggan ini benar-benar mendapatkan manfaat nyata dari penggunaan chatbot, sehingga ini menandakan pentingnya pemahaman dan implementasi elemen tidak hanya menjadikan chatbot ini berfungsi, tapi juga bagaimana chatbot ini dapat memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam penggunaan dan adopsi chatbot dalam memberikan nilai tambah serta memenuhi harapan pelanggan. Kemudian juga efek moderasi dari perubahan pengguna pada adopsi chatbot perlu untuk dievaluasi lebih lanjut lagi karena perubahan ini diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan seorang dalam mengadopsi sebuah teknologi, di mana dalam hal ini yaitu chatbot. Nah, untuk mendapatkan gambaran awal terkait lingkungan riset dan juga memperdalam permasalahan dalam penelitian ini, maka saya melakukan wawancara terhadap dua konsumen pengguna lokal pasar Shopee yang pernah menggunakan chatbot. Dan hasil wawancara menunjukkan bahwa ternyata mereka juga mengeluhkan terkait penggunaan chatbot yang ada pada lokal pasar Shopee ini, di mana chatbot ini tidak dapat menjawab sesuai konteksnya dan juga tidak bisa memenuhi harapan yang mereka inginkan. Nah, berangkat dari latar belakang dan juga wawancara pada tinjauan konsumen tadi, didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Dan ternyata meskipun penggunaan chatbot ini telah umum di berbagai lokal pasar daring seperti Shopee dan memiliki potensi serta manfaat, ternyata masih terdapat permasalahan dalam penggunaan dan adopsinya. Nah, dari permasalahan-permasalahan berikut ini kan menunjukkan masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas chatbot ini agar sesuai dengan harapan pelanggan dan kebutuhan pelanggan dan agar chatbot ini lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian justru di sisi lain perusahaan ini terus-menerus menginvestasikan secara besar-besaran dalam aplikasi lokal pasar. Namun mereka seringkali tidak memperhatikan implementasi sistem lokal pasar mereka sendiri dan masih terdapat keraguan mengenai aktivitas penggunaan chat itu sendiri. Nah, keadaan ini kan menimbulkan pertanyaan ya tadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan di mana apakah konsumen benar-benar merasakan manfaat nyata dari penggunaan dan opsi chatbot tersebut sehingga dengan demikian hal ini menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi elemen-elemen yang tidak hanya membuat chatbot ini berfungsi juga tapi bagaimana chatbot ini dapat memberikan nilai tambah dan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ini menunjukkan masih adanya kesenjangan terkait adopsi chatbot dan penggunaan chatbot itu sendiri untuk dapat memberikan nilai tambah dan memenuhi harapan pengguna dalam pengalaman pelanggan daring. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian sebagai berikut. Kemudian untuk lingkup penelitiannya sendiri, penelitian ini mereplikasi studi yang dilakukan sebelumnya oleh CNRL di tahun 2021. Objek penelitian ini melibatkan pelanggan pengguna lokal pasar daring di Shopee dengan kelompok usia 18 hingga 40 tahun yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan chatbot yang ada pada lokal pasar Shopee.
Kemudian buat untuk landasan teorinya, untuk memahami bagaimana interaksi dengan chatbot, maka penelitian ini menggunakan dua model, yaitu model penerimaan teknologi dan model keberhasilan sistem informasi. Nah, dari kedua model ini didapatkan dua elemen untuk melihat bagaimana pelanggan berinteraksi dengan chatbot, yaitu kegunaan atau usability dan daya tanggap atau responsiveness. Kemudian untuk pengalaman pelanggan daring dilihat dari nilai intrinsik dan ekstrinsik. Untuk kemudian ada kepuasan pelanggan, dan juga untuk efek moderasinya lihat dari kepribadian pelanggan. Nah, dari 5 dimensi utama pada 5 ciri kepribadian pelanggan, peneliti ini berfokus pada dua elemen saja, yaitu keterbukaan terhadap pelanggan dan ekstraversinya. Ekstraversi atau ekstrovert. Kemudian model penelitian hipotesis penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian Channel di tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kemudian untuk definisi operasionalnya, variabel kegunaan ini terdapat 9 indikator. Untuk variabel nilai tangkap terdapat 4 indikator, variabel nilai ekstrinsik terdapat 6 indikator, variabel nilai intrinsik terdapat 3 indikator, dan variabel kepuasan pelanggan terdapat 3 indikator, dan variabel kepribadian terdapat 4 indikator. Metode penelitian. Strategi risetnya menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dibuat dengan bantu Google Form dengan skala pengukurannya sekali ke 5 poin, teknik pengambilan sampelnya 6 probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, kriteria sampelnya yang pertama responden laki-laki atau perempuan berusia 18-50 tahun, yang kedua responden pernah menggunakan layanan chatbot yang tersedia di kapasitas Shopee seperti Choki Chatbot dan FIQ Chatbot yang ada pada fitur chat dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Untuk ukuran sampelnya mengacu pada Hare et al. Yang dikalikan 10, maka berdasarkan item yang terdapat total 29 item dikalikan 10, maka sampel yang diambil pada penelitian ini itu 250 responden. Metode analisis datanya menggunakan CMPLS yang terdapat dua tahapan yang harus dievaluasi pada CMPLS ini. Yang pertama yaitu model pengukuran total model yang dilihat dari validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga uji reliabilitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu analisis model struktural atau inner model yang dilihat dari S-square, F-square, dan Q-square. Kemudian uji kecocokan model atau model fit dilihat dari SRMR-nya dan NFI. Kemudian pengujian hipotesis atau peak coefficient dilihat dari T-value-nya dan P-value. Kemudian masuk ke profil responden, sebenarnya ada 338 responden, tetapi terdapat 26 responden tidak lolos uji kriteria sampel. Maka untuk diolah lebih lanjut ini diambil 312 responden, di mana dari 312 responden ini untuk jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan, untuk usia didominasi oleh 24 sampai 29 tahun, kemudian juga tingkat pendidikan yaitu S1, kemudian pekerjaan dan asal domisili ini saya ambil peringkat 5 teratas yang saya tampilkan di sini, di mana yang paling mayoritasnya itu pelajar atau mahasiswa dan juga asal domisili yaitu dari Istimewa Yogyakarta. Kemudian buat seberapa sering menggunakan chatbot di Shopee, ternyata responden ini sangat sering menggunakan chatbot di Shopee. Dan juga tujuan menggunakan chatbot di Shopee itu mayoritas menggunakannya untuk mencari informasi produk. Kemudian uji kualitas data penelitian yaitu statistik deskriptif. Semua variabel penelitian ini memiliki nilai standar deviasi lebih dari 0,5 sehingga dapat dikatakan memiliki keberagaman sampel cukup tinggi. Materi korelasinya hubungannya bersifat satu arah karena semua korelasi positif. Kemudian lanjut ke outer model atau model pengukuran, lihat device konvergennya. Untuk nilai outer loadingnya ini ada 4 indikator sebenarnya yang memiliki nilai di bawah 70, tapi masih termasuk dalam rentang nilai validasi yang disyaratkan, yaitu 0,4 hingga 0,7. Dan juga AP-nya untuk semua variabelnya cukup bagus dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel yang penelitian ini memenuhi kriteria validasi konvergen. Kemudian lanjut ke validasi diskriminan, ini regression juga memenuhi, dan juga uji reliabilitasnya juga memenuhi karena kelembat alpha dan composite reliability-nya untuk semua variabel lebih dari 0,7, sehingga buat auto model atau model pengukuran ini semuanya lulus uji. Dan lanjut ke pengujian model struktural atau inner model dilihat dari S-square, yang untuk kepuasan pelanggan itu masuk ke kategori sedang, variabel nilai ekstrinsik dan intrinsik ini masuk ke kategori lemah. Lanjut ke F-square, untuk pengaruh daya tanggap terhadap nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik masuk ke kategori kecil, kegunaan terhadap nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik masuk ke kategori sedang, nilai ekstrinsik terhadap kepuasan pelanggan masuk ke kategori besar, nilai intrinsik terhadap kepuasan pelanggan masuk ke kategori kecil. Lanjut ke Quizscore-nya, untuk Quizscore semuanya cukup bagus, nilai Quizscore-nya lebih dari 0 sehingga model telah memiliki nilai prediktif relevance yang baik. Kemudian uji model fit, SRMR-nya nilainya kurang dari 0,08 sehingga dapat model tersebut sudah cocok atau fit.
dan juga NFI-nya yang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan model tersebut sudah fit dan memenuhi kriteria untuk meningkatkan model yang baik. Lanjut ke pengujian hipotesisnya untuk hipotesis 1, 2, 3 ini didukung, tapi 4-nya tidak didukung, dan juga hipotesis kelima 5 ke 6 didukung, dan untuk pengujian hipotesis yang menguji pengaruh variabel moderasinya ini semuanya tidak didukung. Masuk ke kesimpulan, kegunaan pada adopsi chatbot berpengaruh positif pada nilai intrinsik dan pelanggan daring. Elemen kegunaan adopsi chatbot dilakukan pada Shopee mampu memberikan dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan berupa nilai intrinsik atau manfaat secara fungsional seperti kenyamanan, penguatan waktu, dan efisien. Yang kedua, daya tangkap pada adopsi chatbot berpengaruh positif pada nilai intrinsik dan pelanggan daring. Elemen daya tangkap yang ada pada chatbot dilakukan pada Shopee mampu memberikan dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan berupa nilai intrinsik atau manfaat fungsional dari penggunaan chatbot tersebut. Kemudian kegunaan pada chatbot berpengaruh positif pada nilai intrinsik dan pelanggan daring. Elemen kegunaan yang ada pada chatbot lokal pada Shopee mampu memberikan dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan berupa nilai intrinsik atau motivasi internal atau perasaan personal dari penggunaan chatbot. Daya tangkap pada chatbot tidak memiliki pengaruh positif pada nilai intrinsik dan pengambilan daring. Nah, elemen daya tangkap ini ternyata yang ada pada chatbot di lokal pasar Shopee tidak mampu memberikan dan meningkatkan nilai tambah berupa nilai intrinsik itu. Tapi adanya faktor lain yang lebih penting seperti kualitas jawaban, personalisasi, dan pemahaman konteks yang berperan untuk mencapai nilai intrinsik tersebut. Kemudian nilai intrinsik dan pengalaman pelanggan daring berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Pengalaman pelanggan ketika berinteraksi dengan chatbot atau pasar shopping dapat memberikan manfaat fungsional atau nilai ekstrinsik tersebut seperti kenyamanan, penghematan waktu, dan efisiensi akan cenderung membuat pelanggan merasakan tingkat kepuasan lebih tinggi. Kemudian nilai intrinsik dan pengalaman pelanggan daring berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Pengalaman pelanggan merasa lebih puas ketika chatbot tersebut mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan kenikmatan dalam interaksi tersebut. Kemudian untuk hipotesis moderasinya, kepribadian dalam hal ekstraversi dan keterbukaan terhadap pengalaman tidak moderasi hubungan antara penggunaan dan adopsi chatbot dan nilai intrinsik dan pengalaman daring. Hal ini disebabkan oleh chatbot yang ada pada Shopee yang dirancang dengan tujuan personal tertentu sehingga chatbot tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan emosi dan kepribadian pelanggan. Kemudian yang hipotesis terakhir juga, kemudian kepribadian dalam hal ekstraversi dan keterbukaan terhadap pengalaman tidak moderasi hubungan antara daya tangkap yang harus chatbot dan dengan pelanggan daring. Hal ini disebabkan karena kemampuan daya tangkap chatbot ini memang difokuskan untuk tujuan formal tertentu sehingga tidak mempengaruhi atau menyesuaikan dengan keperluan pelanggan itu sendiri. Kemudian implementasi manajerial, pasar Shopee harus memastikan fitur-fitur chatbot mudah digunakan dan chatbot mampu memberikan respon yang sesuai dan akurat dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, lokal pasar Shopee harus terus melakukan pengoptimalan dan peningkatan kecepatan dan kualitas respon chatbot. Hal dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan server dan jaringan yang lebih kuat serta memanfaatkan teknologi AI dan NLP. Yang ketiga, chatbot Shopee perlu meningkatkan aspek desain dan interaksi chatbot untuk dapat memberikan motivasi atau perasaan personal yang positif. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan antarmuka lebih menarik dan navigasi intuitif serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, Shopee harus lebih fokus pada kualitas relevansi informasi yang diberikan oleh chatbot sehingga hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan konten informasi yang lebih mendalam dan relevan. Yang kelima, fokus pada pengembangan dan implementasi elemen atau kemampuan chatbot yang dapat meningkatkan nilai intrinsik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau dilihat dari penelitian ini, yang paling dapat meningkatkan nilai intrinsik yaitu elemen kegunaan, maka Shopee dapat fokus pada elemen kegunaan tersebut. Kemudian, Shopee dapat juga memperhatikan fokus pada elemen-elemen dapat menciptakan pengalaman interaksi menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan, sehingga memastikan bahwa chatbot mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian yang ketujuh, untuk dapat terus meningkatkan kinerja fungsional chatbot, Shopee dapat berinvestasi pada NLP atau pemrosesan masa alami dan juga pembelajaran mesin atau AI. Dengan fokus pada keunggulan fungsional ini, Shopee dapat memastikan bahwa semua pelanggan mendapatkan nilai intrinsik yang serupa. Yang terakhir, Shopee sebaiknya tetap fokus pada peningkatan fungsi dan elemen chatbot pada aspek-aspek fungsionalnya. Nah, dengan fokus pada fungsi-fungsi aspek fungsional ini, chatbot tetap cepat, efisien, dan efektif dalam memberikan informasi serta menyelesaikan masalah pelanggan. Keterbatasan riset, penelitian ini hanya berfokus pada lokal pasar Shopee sehingga hasil yang diperoleh mungkin berbeda jika diterapkan pada lokal pasar atau industri lainnya. Yang kedua, penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Chen et al. Tahun 2001 sehingga tidak mencakup lebih banyak variabel dan elemen dari model-model penelitian tersebut. Penelitian terdahulu lainnya untuk menilai bagaimana pengguna dan persepsi pelanggan terhadap chatbot. Nah, dari keterbatasan riset, maka didapatkanlah arahan riset mendatang yaitu peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi dan eksplorasi penggunaan chatbot lokal pasar lain di Indonesia seperti Tokopedia atau Lazada juga. Kemudian peneliti selanjutnya dapat memasukkan dimensi lainnya dalam chatbot yang ada pada layanan pelanggan seperti kandan atau reliability.
Kemudian selanjutnya juga dapat memasukkan variabel lain dari pengaruh penggunaan chatbot seperti juga kepercayaan pelanggan terhadap chatbot dan niat membeli pelanggan dari penggunaan chatbot itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.